Dengar suaranya? Ya, siap, Gus. Jelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada para narasumber semuanya dan juga kepada peserta yang luar biasa. Kenapa Gus katakan luar biasa peserta yang sisa ini? Sebab kita tadi cukup banyak peserta kita ya, gara-gara diganggu hacker dan pada ketakutan semuanya ya, termasuk Kiai Saiful Bahri tidak berani nampakkan daripada gambarnya karena takut apa, datanya keambil daripada hacker. Di sini kami merasa sedih, tapi juga di sini perlu kita syukuri. Dalam artian apa disyukuri? Bahwasanya teroris, radikal, dan kelompok-kelompok yang bikin kekacauan pada bangsa ini nyata adanya. 2 kali kami mengadakan webinar, selama ada temanya radikalis mesti diganggu. Tapi kalau kami bicara tentang yang lainnya, tidak pernah ada yang ganggu. Kemarin atau minggu yang lalu kami dengan teman-teman Majelis Diskusi Mahasiswa Jakarta juga diserang hacker gitu. Sama dengan hal yang sekarang ini. Nah, di sini akan kita sampaikan nanti ya kepada orang-orang yang berwenang yang ada gitu. Agar kita semuanya supaya waspada. Bahwasanya musuh negara saat ini bukan kayak tentara Belanda atau tentara London atau tentara Jepang. Tetapi musuh-musuh negara saat ini adalah proxy war, perang pemikiran, perang melalui media sosial seperti yang disampaikan oleh Ustadz Ai, oleh Stylus Arianta, dan juga para narasumber yang lainnya, Ustadz Abdul Jamil ya, dan juga Bang Ken. Mari kita tetap terus semangat, jangan pernah lelah mencintai Indonesia yang luar biasa ini. Presiden Jokowi itu ketiban sampul, ketiban getah kata orang Jawa. Sebab apa? 2004 sampai 2014 selama 10 tahun ada presiden yang tidak punya partai dicalonkan oleh partai kecil ya. Gus tidak sebutkan sebab supaya tidak, bahasanya bukan pada ini tapi pada radikalisnya. Ada partai yang mana di dalamnya itu banyak kelompok-kelompok khilafah. Meskipun mereka tidak mau dikatakan partai itu khilafah. Menguasai pemerintahan selama 10 tahun dan masuk pada semua lini. Terlebih-lebih di 5 kementerian yang mereka kuasai. Salah satunya apa? Menteri Penerangan. Diklat-diklat ya, daripada Menteri Penerangan ini hampir diambil oleh kader-kader mereka. Begitu 2014 selama 10 tahun ini mereka hebat. Coba bayangkan, di antara kita aja satu kelompok webinar sudah saling apa? Curiga. Pertama masuk Wawan Sahwan, saya kenal. Untungnya Gus kenal kan. Habis itu Rudi Sinaga. Habis itu Pak Muharjito kan gitu loh. Lah kalau nggak tahu kan yang dilaporkan ini Pak Wawan Sawan atau Rudi Sinaga atau Pak Muharjito kan gitu. Ini hebatnya hacker ya. Hebatnya kelompok-kelompok mereka karena 10 tahun menguasai daripada dunia informatika atau IT ini. Coba bayangkan ya, dikirim video porno semacam itu melalui bukan nomornya. Dan terakhir Gus ketawa melalui nomornya Kiai Haji Saiful Bahri kan gitu loh. Ya, pertama Gus mikir ini Pak Wawan Sahwan ini kan kenal sama Gus. Kok ngacaukan kegiatannya Gus? Kurang ajar banget, awas ya. Dalam hati begitu kan gitu ya. Ternyata muncul nama yang lainnya. Lah, ini kelompok yang kecil begini saja mereka bisa rusak. Apalagi di media-media yang lainnya. Setiap kita punya ya Facebook kelompok grup itu cukup banyak. Mesti mereka rusak. Nah, ini salah satu. Mudah-mudahan masih ada di sini ya. Grup Facebooknya Hawa itu lebih dari 5.000 ya. Punyanya Rudi Sinaga ini. Ada masih
Masih ikut belum ini? Nah, yang mana ini kelompok nasionalis isinya adalah apa? Mengenai apa? Hilafah semuanya. Ini luar biasanya. Terus kembali kepada permasalahan judul kita ini semuanya. Kenapa Gus ambil judul ini? HTI, ya, itu beranak pianak pasca dibubarkannya oleh Presiden Jokowi. Mereka bermetaforse menjadi Hasmi, Karim, NKRI, ya. Di sisi lain ada kelompok yang berbeda tapi sama, yaitu KM, ya. KM ini didirikan oleh siapa? Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja, ya, mantan apa? Mantan tapolnya zaman Orba dulu. Cuman gue sangat kaget, ya, di pasar-pasar kayak orang jual jamu. Ini videonya ada, berhubung ini bukan di gedung kan gitu, ya, mengkampanyekan, mendakwakan, ya, tentang khilafah di pasar-pasar. Nah, ini kembali kepada pertanyaannya Ibu Sandra. Masih ada nggak ini Ibu Sandra, ya kan? Kenapa kok seakan-akan dari pihak kepolisian ini ada pembiaran, kan begitu loh, ya? Masa di sini polisi atau Babinsa TNI, ya kan? Nggak ada yang tahu di pasar semacam ini. Ini dari KM, Khilafatul Muslimin, ya, dengan pakaian hijau seperti NO. Orang yang nggak tahu kelompok kiai-kiai NO yang deso, yang di pinggiran, dikirakan kelompok NO. Nah, ini yang menjadi kesedihan kita, apa yang ditanyakan oleh Bu Sandra tadi. Dan juga kita semuanya, ini ada dari Menak juga, Ustadz kita ini, ya, Ustadz Abdul Jamil Wahab ini, mohon sampaikan kepada Pak Menteri, ya, agar seminar-seminar yang ada, agar apa? Pengkaderan-pengkaderan ataupun pembinaan daripada kekuatan wawasan kebangsaan itu jangan hanya kepada kiai elit. Sasaran mereka ini adalah di kelompok kiai-kiai kampung, ustadz-ustadz pinggiran. Mereka bikin nama, contoh soal seperti apa? Hasmi, Harokah Sunniyah untuk masyarakat Islam. Seakan-akan mereka ini mensunnikan diri karena masyarakat Indonesia mayoritas Sunni. Tapi dari kelompok Hasmi ini salah satunya apa? Sering sekali menyerang daripada Syiah. Tujuannya nggak ada lain supaya terjadi konflik horizontal dan mengambil keuntungan. Dan juga Karim, komunitas apa? Royatul Islam ini kepada anak-anak muda. Dan juga NKRI. Dikit-dikit mereka kan ikut-ikut kayak kita, NKRI, harga mati, NKRI, harga mati. Lah, mereka pada mendirikannya NKRI-nya apa? Negara Khilafah Rosidah Islamiyah. Dan yang lebih miris lagi, ya, mereka saat ini membuat NO. Lah, ini bagi kiai-kiai pinggiran yang nggak tahu dikira NO, ya NO Nahdlatul Ulama. Padahal NO di sini adalah Nahdlatul Umat. Tujuannya ada lain, bertazkiyah, ya, menyembunyikan dirinya, masuk kepada kelompok lain, pelan tapi pasti mengambil masjid kita, mengambil madrasah-madrasah kita, seperti yang disampaikan oleh para narasumber tadi, kan begitu. Nggak ikut membangun masjid, nggak ikut membangun madrasah, mereka ambil pelan tapi pasti mereka kuasai. Awalnya mereka seakan-akan sama dengan kita, sama dengan NU, sama dengan Muhammadiyah. Setelah mereka ada, setelah mereka jadi pengurus, mereka ubah pelan tapi pasti pemikiran-pemikiran yang ada. Ini bahayanya. Maka dari itu, apa yang menjadi pertanyaan Bu Sandra ini perlu ketegasan daripada aparat penegak hukum kita, ya, kepada yang berwenang. Contoh soal ada demo, Bu Sandra, ya. Kalau memang HTI ini sudah tidak dibolehkan, kalau ada demo yang membawa bendera hitam, ya, dikamuflase dengan tulisan yang dibanggakan oleh umat Islam, yaitu La ilaha illallah, ya, itu hanya kamuflase. Nah, hendaklah pihak kepolisian ini segera ditangkap orang-orang yang membawa bendera tersebut, ya. Kalau perlu ditahan, kalau ditahan jadi masalah, paling tidak bendera-benderanya itulah diambil. Polisi punya apa? Senjata. TNI punya senjata. Rakyat yang Pancasilais, yang nasionalis banyak jutaan. Lah, kalau tidak ada pembelajaran,
kalau tidak ada penekanan dari pihak aparat, seakan-akan mereka dibiarkan, sehingga mereka merasa umpamanya kayak anak kecil ya Bu Sandra ya. Kalau nakal kita biarkan, akhirnya ngelunjak. Hari ini mendengungkan tentang khilafah. Indonesia ini negara Pancasila. Nah, setidaknya paling tidak Babinsa ataupun apa dipanggil orang itu. Kalau perlu ditahan, kalau ditata kok jadi masalah, dipanggil, hentikan, diberikan apa? Penjelasan. Ya, jangan mendirikan negara di dalam negara. Nah, kalau kita aparat sipil dari kelompok NU ataupun Muhammadiyah memberhentikan mereka, melawan mereka, itu yang mereka harapkan, terjadi konflik horizontal, sehingga terjadilah apa yang ditakutkan oleh narasumber tadi, seperti di Suriah, seperti di Yaman, seperti di Libya. Libya dulu negara yang kaya raya begitu dengan bahasa agama, padahal ujung-ujungnya apa? Perkara minyak, perkara kekayaan alamnya, tidak mau ya. Presiden Libya itu menjual hanya ke Amerika, mereka menjual bebas ke Perancis, atau kemana-mana ya. Akhirnya diadu domba dengan bahasa agama. Mari melalui webinar ini kami minta kepada narasumber khususnya, kalau diundang Gus supaya ikhlas ya, karena Gus sendiri itu ya tidak ada yang membayar kecuali apa? Berharap rahmatnya Allah. Melihat ya apa yang ditanyakan oleh teman-teman Gus dari kanan kiri sebagainya, Gus KM ini apa? Gus KM ini kok gini? Gus KM ini kok kayak NU? Dikirimin video ini tadi, Gus ini di mana pihak kepolisian? Karena Gus 12 tahun dulu pernah mengabdi kepada negara ya, ikut salah satu apa? Pejabat di dalam pencegahan deradikalisme. Nah, begitu beliaunya pensiun, Gus tak perlu sebutkan namanya ya, karena nggak mau disebutkan orangnya itu. Gus berhenti ngurus pesantren lagi kan begitu. Nah, begitu ada kasus Ahok ya, Indonesia ini seakan-akan benar-benar mau pecah. Nah, disitulah Gus disusul teman-teman, dan Gus tergerak lagi hati. Lah, melihat pasca Ahok, Gus pikir setelah ditahan selesai, kok terus tambah justru di saat Pilpres begitu dahsyat. PKI lah begini, begitu dan sebagainya. Begitu Pilpres selesai, ya, Gus ini orang pertama yang tidak setuju ya. Siapa? Prabowo masuk di kabinet. Akan tetapi dengan demi keutuhan dan persatuan bangsa, dijelaskan oleh teman-teman, oke, Gus akhirnya ikhlas Prabowo masuk di kabinet Jokowi. Kenapa Gus marah-marah? Karena mobil Gus saksinya itu ada Nurul, saksinya ada Dedek, yang pernah dihancurin oleh kelompok kadrun itu, kelompok 02 ya. Tapi setelah Prabowo juga masuk, tetap saja ya kelompok-kelompok mereka ini. Nah, di sini negara harus hadir, negara harus tegas kepada mereka sebelum Indonesia ini hancur. Mari, tiada kekuatan sekuat doa, tiada kedahsyatan sedasar doa. Kita berdoa sama-sama, mohon kepada Allah Ta'ala. Semoga ya Indonesia ini tetap dijaga oleh Allah, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Menjadi negeri yang adem, tentrem, gemah ripah lo jinawi ya Allah, sesuai dengan harapan pendiri bangsa kita, yaitu terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ila hadinnya wa binatin salihah ya Allah. Jagalah Indonesia ini ya Allah, hindarkanlah ya Allah, jauhlah, ambillah ya Allah penyakit corona dari Indonesia khususnya dan seluruh bumi ini ya Allah, sehingga bisa normal kembali ya Allah. Kasihan orang-orang miskin ya Allah, yang susah tambah susah mencari rezeki ya Allah. Banyak yang sudah kena PHK ya Allah. Tolonglah kami ya Allah, tolonglah negeri kami Indonesia ini ya Allah. Berikanlah kekuatan, kesehatan kepada pemimpin kami, Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, beserta para menteri-menterinya ya Allah. Jadikanlah mereka-mereka ini ya Allah pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah ya Allah, di negeri yang kaya raya ini ya Allah. Betapa naifnya apabila masih banyak terdapat orang-orang miskin ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tolonglah kami Allah, tolonglah kami Allah.
Jagalah negeri kami Indonesia ini ya Allah, dari berbagai fitnah para pemfitnah yang haus akan kekuasaan, yang haus akan segala bentuk yang telah Kau berikan ini ya Allah. Bolak-balikan hati mereka yang benci menjadi cinta ya Allah, yang dengki, yang syirik menjadi hubbul watan kepada negeri ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami telah melihat ya Allah di Libya, di Timur Tengah sana ya Allah, mereka satu suku, mereka satu agama ya Allah, tapi bertopengkan agama dengan kemunafikan agama, mereka saling berperang, padahal ujung-ujungnya adalah merebut kekuasaan. Jagalah Indonesia kami ya Allah, jagalah Indonesia kami ya Allah, jagalah Indonesia kami ya Allah. Karena kakek nenek mbah buyut kami berjuang untuk kemerdekaan bangsa ini bukan gratisan, tapi dengan harta, dengan nyawa sekali ya Allah diberikan kepada kami. Jadikanlah kami dan seluruh anak bangsa yang lahir setelah kemerdekaan ini ya Allah menjadi orang yang bisa bersyukur atas kemerdekaan ini ya Allah, sehingga menjaga Indonesia yang telah diwariskan kepada kami dengan Pancasilanya sebagai alat pemersatu. Rabbana inna hadza du'a wa 'alaikal jahdu wa 'alaikal tuklan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la haula wa la quwwata illa billahil azim wa akhiru da'watina alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dari kami. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.